Kita akan mempelajari tentang pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai adalah pola dena yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari, atau dengan kata lain garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dibentuk secara tunggal, berpasangan atau berkelompok. Ada dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Macam-macam pola lantai berdasarkan garis dasarnya ada dua. Yang pertama pola garis lurus, yang kedua pola garis lengkung. Pola garis lurus ini terdiri dari pola horizontal, pola diagonal, pola vertikal, pola zigzag, pola segi 4, pola segi 5, dan pola segitiga. Sedangkan pola garis lengkung meliputi pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, pola angka 8, dan pola lingkaran. Pola lantai vertikal atau lurus. Pada pola lantai ini penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai jenis ini biasanya digunakan pada tari klasik karena pola lurus memberikan kesan yang sederhana tetapi tetap kuat. Pada pola lantai horizontal, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Pola lantai horizontal memberikan kesan istirahat. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantai diagonal memberi kesan dinamis dan kuat. Yang keempat, pola lantai garis melengkung atau melingkar. Penari membentuk garis melingkar. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari rakyat dan tari tradisional. Pola lantai garis melengkung atau melingkar ini memberi kesan lemah lembut. Pada layar tampak gambar dari pola lantai. Yang pertama itu vertikal, kanannya itu adalah horizontal, yang tengah itu pola lantai diagonal, kemudian yang paling kanan pola lantai melengkung atau lingkaran. Bentuk-bentuk tari. Yang pertama adalah tari tunggal. Contohnya tari pendet dari Bali, tari kandagan dari Jawa Barat, tari kelana topeng dari Yogyakarta, dan tari remo dari Jawa Timur. Tarian ini ditarikan oleh satu orang penari, jadi disebut tari tunggal. Kemudian tari berpasangan, contohnya tari golek menak, yaitu tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tarian golek menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan tari beksa golek menak atau beksan menak. Ide gagasan penciptaan tari golek menak berasal dari pertunjukan wayang golek. Yang ketiga, tari kelompok. Contohnya adalah tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari baris cengkedan dari Bali. Jadi yang menarikan adalah beberapa orang, yaitu lebih dari 2 orang. Ini merupakan contoh tari kelompok. Pola lantai yang dibentuk secara tunggal. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Perhatikan pada layar, di situ tampak pola garis lurus, yaitu pola horizontal, pola diagonal, dan pola vertikal. Pada layar tampak contoh tari remong dan tari dari Bali. Ini merupakan tari tunggal.
Berikutnya pola lantai yang dibentuk secara berpasangan. Tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola lantai tari berpasangan dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Pada layar contoh tari olek dari Bali yang ditarikan secara berpasangan. Kemudian tari serambang 12 saat ini juga ditarikan secara berpasangan. Tari serambang 12 dari Sumatera Utara menggunakan pola lantai horizontal. Berikutnya pola lantai yang dibentuk secara berkelompok. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8, atau melengkung. Pada layar tampak contoh tari Pakarena yang memiliki pola lantai lingkaran. Kemudian ini ada contoh lagi tari kecak, yaitu tarian dari Bali. Ini merupakan tari berkelompok yang menggunakan pola lantai melingkar. Berikutnya pola lantai pada tarian daerah. Gerakan dalam tarian daerah harus diperagakan secara selaras agar tarian tampak indah. Penari biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Nah, perpindahan tempat tersebut mengikuti sebuah formasi yang disebut pola lantai. Jadi pola lantai merupakan teknik blocking atau penguasaan panggung seorang penari. Dengan adanya pola lantai, tarian akan tampak lebih indah dan bervariasi gerakannya. Pada gambar contoh tari piring dari Sumatera Barat, kemudian ada tari gambyong dari Jawa Tengah. Ini adalah tarian daerah yang ada di Indonesia. Contoh tarian daerah dan pola lantainya tampak pada layar. Tari Serimpi merupakan tarian adat Nusantara yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Tarian ini termasuk jenis tari berkelompok. Contoh pola lantai tari Serimpi berbentuk pola lantai vertikal. Kemudian tari Cengkedan merupakan tarian adat Nusantara yang berasal dari Provinsi Bali. Tarian ini termasuk jenis tari berkelompok. Contoh pola lantai tari Cengkedan membentuk pola lantai vertikal. Kemudian contoh tarian lainnya yaitu pola lantai tari Indang adalah horizontal atau lurus. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Pola lantai tari Indang dilandasi nilai-nilai persatuan. Tari Indang ini menyerupai tari Saman yang berasal dari Aceh. Yang sebelah kiri ada tari Indang dari Minangkabau, Sumatera Barat. Yang sebelah kanan adalah tari Saman dari Aceh. Berikutnya adalah pola lantai pada tari Sekapur Sirih, tergolong fleksibel dan bisa berubah-ubah, tergantung model tarian yang akan ditampilkan. Umumnya pola lantai yang digunakan yaitu setengah lingkaran, sejajar, dan campuran. Berikut lagi yaitu tari pendet. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral Odalan Dipura yang disebut dengan memendet atau mendet. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga warna-warni. Pada akhir tarian, bunga ini akan ditaburkan ke tamu undangan yang menyimbolkan penyambutan. Tari pendet bercerita tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Biasanya tari pendet ini dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Kemudian untuk pola lantai diagonal, di sini contohnya adalah pada tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Para penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri sehingga membentuk pola lantai diagonal. Berikutnya adalah
Tari kecak merupakan tarian adat Bali. Tari kecak dimainkan oleh puluhan laki-laki yang duduk berbaris melingkar menyerukan kata cak dengan irama tertentu dengan kedua lengan diangkat. Gerakannya serempak dan kompak. Kekompakan gerakan dalam tarian kecak mengandung ritual agama. Selain itu juga mencerminkan kebersamaan dan kerukunan. Kebersamaan dan kerukunan tidak hanya dalam tari kecak, akan tetapi juga dalam kehidupan di keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Kebersamaan dan kerukunan penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain tari kecak, tarian yang membentuk pola lantai melingkar contohnya adalah tari Mak Badong dari Toraja, kemudian tari Randai dari Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pola lantai tari legong ini juga membentuk lingkaran. Pola lantai yang digunakan dalam tari piring dari Sumatera Barat adalah lingkaran besar dan kecil, berbaris, spiral, horizontal, dan vertikal, serta penempatan level bawah, level sedang, serta level atas, ditambah dengan pembagian beberapa kelompok. Kemudian tari Bedaya Semang juga berasal dari Yogyakarta ini, termasuk jenis tari klasik yang mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini memiliki nama tertentu, seperti gawang jejer wayang, gawang tigo-tigo, gawang perang, dan gawang kolo jengking. Ada satu pola lantai pada tari Bedoyo yang dikenal dengan nama rakit lajur. Pola lantai rakit lajur bermaksud menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku. Berikut ini contoh pola lantai pada tari remo. Pola lantai tari remo menggunakan pola lantai garis lurus. Desain pola lantai garis lurus pada tari remo memberikan kesan kuat namun sederhana. Pola lantai pengembangan yang dipakai pada tari remo ketika menari adalah pola diagonal. Garis lurus pada pola lantai ternyata juga memiliki makna tersendiri, yaitu makna yang menyimbolkan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Makna baik lain yang terdapat pada penggunaan pola arah garis lurus adalah sikap jujur. Gerak dari tari remo sendiri memiliki gerakan maskulin karena menggambarkan seorang pangeran yang gagah berani. Oleh sebab itu pola lantai garis lurus sangat sesuai dengan gerak dalam tarian asal Jombang, Jawa Timur yang satu ini. Baiklah, mari kita mengenal lebih dekat tari remo, karena tari remo ini adalah tarian daerah Jawa Timur. Tari remo kini menjadi tarian ikon Jawa Timur. Tari remo terdapat versi Surabaya, ada juga versi Malang, Jombang, bahkan Probolinggo yang lebih dikenal dengan nama tari Gelipang. Tarian remo atau ngremo adalah jenis tarian yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan wanita, biasanya dipentaskan ketika acara penyambutan tamu agung dan pejabat. Selain digunakan untuk menyambut tamu, tarian ini juga sering disebut sebagai tari ludruk, karena awalnya berfungsi sebagai pembuka kesenian ludruk. Tari remo mempunyai nilai sejarah dan filosofi pada setiap gerakannya. Oleh sebab itu, tarian ini menjadi salah satu jenis tari yang unik. Berikut ini ada tari Jepen. Tari Jepen adalah salah satu tarian tradisional dari Kalimantan Timur yang terinspirasi dari kebudayaan Melayu dan Islam. Tari Jepen berkembang di berbagai daerah pinggiran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Tari Jepen adalah tarian yang mempresentasikan kebudayaan Melayu yang dinamis, atraktif, energik, dan bersahaja. Tari Jepen terdiri dari 2 jenis tari, yaitu Jepen Eroh dan tari Jepen Genjoh Mahakam. Penataan tari Jepen penuh gerakan dinamis dan penuh penggambaran. Sebelum mempraktekkan tari remo, maka kita harus mengetahui tentang tata gerak pada tari remo. Yang pertama adalah karakteristik. Yang paling utama dari tari remo adalah gerakan kaki yang rancak dan dinamis. Gerakan ini didukung dengan adanya lonceng-lonceng yang dipasang di pergelangan kaki.
Lonceng ini berbunyi saat penari melangkah atau menghentak di panggung. Selain itu, karakteristik yang lain yakni gerakan selendang atau sampur, gerakan anggukan dan gelengan kepala, ekspresi wajah, dan kuda-kuda penari membuat tarian ini semakin atraktif. Kemudian kepala tegak, pandangan lurus ke depan. Ada tolehan kanan, tolehan kiri, gedekan atau gerak kepala, gedek sandal pancing atau gerakan kepala menarik dagu ke belakang, tolehan atas, tolehan bawah. Kemudian gerak badan, badan tegak sesuai dengan arah dan cara berdiri. Ngeloyot kalau istilah Surakarta, artinya agak lambung. Gerak tangan, yaitu pentongan, merentangkan tangan, gendewo, tanjak keris, kebat sampur, seblak sampur, atrap ikat, ngilu atau mengaca, ukel suweng, oririkmo, ongkean, ulap-ulap bumi langit. Sedangkan gerak kaki namanya tanjek, junjungan, gedruk, labas, jeluwet, dan ngayam alas. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang tari kreasi daerah, yaitu membahas tentang pola lantai dan juga mengenal tari remo. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.